Halo, perkenalkan nama saya Indah Anggreni Setiawati. Saya mahasiswi Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 6 UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep sistem operasional asuransi jiwa. Yang pertama yaitu akad atau perjanjian. Di dalam asuransi konvensional, terdapat 3 masalah utama yang menjadikan asuransi konvensional itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang pertama yaitu ada gharar. Asuransi konvensional menggunakan akad tabaduli atau akad pertukaran yang tidak jelas dan dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Nah, yang kedua yaitu ada maisir atau judi. Nah, asuransi konvensional dapat menimbulkan maisir karena ada salah satu pihak yang merasa untung dan ada salah satu pihak lagi yang merasa dirugikan. Yang ketiga yaitu riba ataupun bunga. Nah, ini menjadi perbedaan antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah. Di dalam asuransi konvensional itu menggunakan sistem bunga yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun asuransi syariah itu dapat mengatasi masalah-masalah tersebut dengan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti akad takafuli ataupun tolong-menolong. Nah, asuransi syariah ini menggunakan akad takafuli yang berbasis pada prinsip tolong-menolong dan saling menjamin. Yang kedua yaitu ada akad tabaruk atau derma. Di dalam asuransi syariah itu menggunakan akad tabaruk yang berbasis dengan prinsip derma dan kebajikan. Ketiga yaitu ada akad mudharabah ataupun bagi hasil. Jadi di dalam asuransi syariah itu menggunakan akad mudharabah yang berbasis pada prinsip bagi hasil dan tidak menggunakan bunga. Dengan demikian, asuransi syariah dapat menjadi alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat. Kemudian ada mekanisme pengelolaan dana. Yang pertama yaitu perusahaan sebagai pemegang amanah. Jadi perusahaan asuransi syariah itu diberikan kepercayaan oleh para peserta untuk mengelola premi dan memberikan santunan. Yang kedua yaitu pengelolaan dana. Jadi dana peserta dibagi menjadi 2 rekening. Nah, yang pertama yaitu tabungan peserta dan kedua rekening tabaruk. Yang ketiga ada investasi. Dana peserta ini diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Kemudian ada pembagian keuntungan. Keuntungan dari hasil investasi itu dibagi antara peserta dan perusahaan berdasarkan dengan prinsip al-mudharabah. Kemudian ada manfaat asuransi ataupun manfaat takafuli. Yang pertama yaitu ada manfaat takafuli pada produk tabungan. Jadi ahli waris atau peserta akan memperoleh dana rekening tabungan. Nah, bagian keuntungan atas hasil investasi dan selisih dari manfaat takaful awal. Jadi yang kedua ada manfaat takaful pada produk non-saving. Jadi ahli waris peserta akan memperoleh dana santunan dan peserta akan memperoleh bagian keuntungan atas rekening tabaruk jika hidup sampai perjanjian itu berakhir. Kemudian ada prinsip-prinsip asuransi syariah. Yang pertama yaitu prinsip takafuli. Asuransi syariah berbasis pada prinsip saling tolong-menolong dan saling membantu. Yang kedua ada prinsip mudharabah. Jadi keuntungan dari hasil investasi dibagi antara peserta dan perusahaan berdasarkan dengan prinsip al-mudharabah. Kemudian yang ketiga ada prinsip tabaruk. Dana peserta itu dijadikan sebagai dana kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu. Selanjutnya ada sumber biaya operasional. Sumber biaya operasional itu ada antara lain ujroh atau fee pengelolaan, yaitu biaya yang dibebankan kepada peserta sebagai imbalan atas jasa pengelolaan dana dan administrasi. Yang kedua, yaitu ada dana tabaruk atau dana kebajikan, yaitu kumpulan kontribusi peserta yang diperuntukkan untuk membantu peserta lain yang mengalami resiko. Kemudian ada keuntungan dari investasi dana peserta, yaitu hasil dari investasi dana peserta yang diinvestasikan ke dalam instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya ada biaya akuisisi dan administrasi, yaitu biaya yang diperlukan untuk pemasaran, komisi agen, serta administrasi, polis, dan klaim.
Selanjutnya adalah underwriting. Nah, underwriting dalam asuransi syariah merupakan proses penilaian yang dilakukan oleh perusahaan asuransi sebelum menerima peserta. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa resiko yang diambil itu dapat dikelola dengan baik oleh perusahaan tersebut, sehingga dana tabaruk yang dikumpulkan dari peserta tetap stabil dan cukup untuk menutupi klaim yang diajukan. Underwriting dalam asuransi syariah itu harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah tentunya, yang menekankan keadilan dan transparansi. Yang pertama yaitu tadi ada prinsip keadilan, di mana setiap peserta itu harus diberikan perlakuan yang sama dalam proses penilaian risiko. Tidak boleh ada diskriminasi yang tidak relevan dengan kondisi risiko peserta. Yang kedua yaitu prinsip transparansi. Ini juga harus dijunjung tinggi, di mana perusahaan itu wajib memberikan informasi yang jelas mengenai risiko, manfaat, dan ketentuan di dalam akad asuransi yang akan dijalankan. Kemudian ada prinsip tolong-menolong, ataupun ta'awun. Ini menjadi pembeda ya antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah. Jadi di dalam asuransi syariah itu sangat menekankan prinsip ta'awun ataupun tolong-menolong. Karena konsep asuransi syariah itu bertumpu pada dana tabaruk, maka setiap peserta memiliki tanggung jawab untuk saling membantu dalam menghadapi resiko yang terjadi. Selanjutnya yaitu perwujudan ta'awun dalam mekanisme asuransi. Syekh Al-Qaradawi menyebut setiap at-ta'awun atau konsep takaful itu dalam 3 jenis takaful antar negeri-negeri umat Islam satu sama lain, yaitu takaful periodik dan takaful makani atau lokasi, serta takaful antar generasi umat Islam. Kemudian Islam menganjurkan umatnya untuk menjalin hubungan kesetiakawanan dalam rangka al-birri wat taqwa. Jadi konsep ini juga mencakup kesiapan finansial untuk menghadapi resiko kehidupan seperti pensiun, sakit, atau kematian. Implementasi ta'awun dalam asuransi syariah yang pertama yaitu ada takaful antar individu dan takaful antar perusahaan. Kemudian ada aspek teknik dan aktuaris dalam asuransi syariah. Yang pertama yaitu pengalihan resiko atau transfer of risk. Jadi resiko finansial itu dialihkan dari peserta ke perusahaan asuransi melalui pembayaran premi. Dalam asuransi syariah, mekanisme ini dilakukan berdasarkan prinsip saling tolong-menolong atau tabaruk. Yang kedua yaitu ada perhitungan premi dalam asuransi syariah. Yang pertama menggunakan tabel moralitas untuk resiko kematian. Kemudian asumsi bagi hasil atau mudharabah sebagai pengganti bunga dalam sistem syariah. Dan terakhir yaitu biaya asuransi itu ditentukan secara adil tanpa menzalimi peserta. Selanjutnya yaitu ada jenis produk asuransi jiwa. Yang pertama term insurance, yang kedua endowment insurance, dan yang ketiga ada asuransi jiwa seumur hidup. Kemudian mekanisme dana dalam asuransi syariah. Yang pertama, pemisahan dana peserta dan pemegang saham. Yang kedua, investasi menggunakan akad mudharabah atau wakalah dengan biaya pengelolaan ataupun ujroh. Yang ketiga, sumber pendapatan itu berasal dari investasi dana pemegang saham, surplus dana peserta, dan keuntungan investasi yang dibagi sesuai dengan kesepakatan. Konsep asuransi syariah menekankan prinsip ta'awun, menghindari unsur riba, gharar, dan maisir, serta memastikan kesejahteraan bersama bagi generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Kemudian, teknik aktuaris dalam desain produk asuransi. Yang pertama ada transfer of risk atau pengalihan resiko. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya,
Pengalihan resiko dalam asuransi itu terjadi ketika peserta atau tertanggung membayar premi kepada perusahaan asuransi atau penanggung, sehingga resiko finansial itu berpindah dari individu ke perusahaan asuransi. Yang kedua, ada aspek hukum asuransi syariah. Asuransi syariah ini berdasarkan prinsip dengan syariah, di mana dana peserta dikelola secara amanah sesuai dengan hukum Islam. Nah, hal ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI yang menyatakan bahwa asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong-menolong dengan akad sesuai syariah. Yang ketiga, ada perhitungan premi asuransi jiwa. Jadi, premi asuransi jiwa itu dihitung berdasarkan resiko finansial yang dihadapi, seperti pensiun, kematian, cacat, ataupun kecelakaan. Selanjutnya, ada jenis plan dasar asuransi jiwa. Yang pertama tadi term insurance. Jadi manfaat ini diberikan jika tertanggung itu meninggal dalam periode tertentu. Yang kedua ada endowment insurance atau asuransi dwiguna. Jadi endowment insurance itu manfaatnya itu diberikan baik saat tertanggung itu udah meninggal ataupun dia hidup sampai masa akhir dari asuransi. Kemudian ada whole life insurance, yaitu perlindungan berlaku seumur hidup tertanggung. Selanjutnya ada sumber pendapatan perusahaan asuransi syariah, ada return on investment dari dana pemegang saham, kemudian ada bagian surplus dari dana peserta atau non-saving product, yang kemudian terakhir ada bagian hasil investasi dari dana peserta atau saving product. Nah, pendapatan ini dikelola berdasarkan kesepakatan dengan Dewan Pengawas Syariah atau yang biasa disebut dengan DPS dan dapat berubah sesuai perkembangan perusahaan. Dari penjelasan yang telah saya sampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah dengan konvensional ini tentunya berbeda. Yang menjadi perbedaan yang mendasar dari kedua lembaga ini yaitu dalam mekanisme operasionalnya. Nah, asuransi syariah itu sangat menekankan dan menggunakan prinsip tolong-menolong ataupun ta'awun, menghindari goror, riba, ataupun maisir. Sedangkan dalam asuransi konvensional masih ada bunga di dalamnya. Nah, mekanisme dana dalam asuransi syariah ini melibatkan pemisahan dana peserta dan dana pemegang saham serta pengelolaan investasi berbasis akad mudharabah dan wakalah. Dalam perhitungan premi, asuransi konvensional itu mempertimbangkan tabel moralitas, bunga, dan biaya asuransi, sedangkan asuransi syariah menggantikan bunga dengan asumsi bagi hasil atau mudharabah. Jenis produk asuransi jiwa ada 3 tadi. Yang pertama yaitu term insurance, yang kedua ada endowment insurance, dan ketiga ada asuransi seumur hidup. Nah, kemudian asuransi syariah itu menawarkan mekanisme yang lebih adil, transparan, dan berbasis syariah. Hal ini menjadikan asuransi syariah itu sebagai pilihan yang lebih sesuai bagi masyarakat yang ingin menghindari transaksi berbasis riba dan spekulasi. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Dadah.